Bisakah Anda bayangkan, semuanya berjalan sesuai rencana, semuanya indah, tapi tiba-tiba terjadi sesuatu yang mengubah hidup Anda selamanya. Kiamat nuklir pun dimulai. Alarm berbunyi, harus ke tempat pelindungan, segera ke tempat pelindungan, harus ke ruang bawah tanah, segera. Di situasi seperti ini, Anda harus segera mencari perlindungan yang dapat menyelamatkan hidup Anda. Yang paling baik adalah bunker atau ruang bawah tanah, karena tempat-tempat itu paling kuat dan terlindungi. Dan setelah Anda bersembunyi, yang bisa Anda lakukan hanyalah menunggu dan berharap. Untuk hal seperti ini, harus bersiap sebelumnya. Serioza, tidak boleh asal-asalan seperti itu. Kita harus memeriksa semuanya dengan teliti. Dan semuanya harus sudah dipersiapkan sesuai daftar. Sudahlah, tenang saja. Begini juga tidak apa-apa. Semuanya baik-baik saja. Sepertinya semuanya sudah ada. Tidak bisa seperti itu. Kita harus mengikuti rencana dengan jelas. Agar bisa bertahan setelahnya, kita harus mempersiapkan diri dengan matang, mengumpulkan barang-barang kebutuhan pokok, semua obat-obatan yang diperlukan, dan bahan bakar untuk mobil kita. Jika Anda akan melewati kiamat dengan mobil, seperti yang kami putuskan, Anda juga akan membutuhkan alat-alat. Sepertinya aku sudah punya semua. Barangmu sedikit, Serioza. Yakin cukup? Benar, Via. Kakekku dulu cuma pakai beberapa barang saja. Dan semuanya baik-baik saja. Itu kan zamannya kakekmu. Sekarang kita sedang bersiap untuk kiamat. Sudah, aku siap. Kita harus benar-benar memikirkan persediaan air. Di mana tidur, bagaimana bermalam, bagaimana merawat mobil, dan tentu saja membawa bekal kering. Kita juga sangat membutuhkan perlengkapan perlindungan radiasi, radio, kimia, biologis terbaru. Tanpanya, kita tak berdaya. Kakek saya selama perang dengan perlengkapan itu. Masa saya tidak? Jika kalian mempersiapkan diri seperti yang saya lakukan dari jauh-jauh hari, bukan seperti Serioza, maka pastikan untuk mengikuti daftar ini. Setelah ledakan nuklir, waktu akan sangat sedikit. Jadi, kita harus segera bertindak. Kita punya sedikit waktu, kita harus meninggalkan wilayah ini. Semua baik-baik saja, semuanya sudah siap. Aku sudah mengumpulkan semuanya seperti seharusnya. Tapi kamu tidak menggunakan daftar itu. Ya, begini juga tidak apa-apa. Sekarang kita buktikan siapa lebih siap. Saya memilih strategi bertahan hidup dengan mobil. Jadi saya memakai pickup, mobil 4x4 yang sudah saya siapkan khusus. Dan sekarang, semua harapan ada padanya. Saya harus meninggalkan wilayah ini secepat mungkin. Kita harus mencari orang lain yang berhasil selamat dari kiamat. Ya, kita akan menemukan mereka. Kita punya mobil, semua sudah kita siapkan. Kita sudah siap untuk segalanya, benar? Jika kamu berhasil selamat dari kiamat, itu bukan berarti semuanya sudah berakhir. Itu berarti semuanya baru saja dimulai. Ya, dan kita sudah siap untuk itu. Semuanya baik-baik saja, santai saja. Lihat, tidak ada siapa-siapa di mana-mana. Semua jalanan kosong. Mari ke area terbuka, lihat-lihat siapa tahu bertemu seseorang dan cek perlengkapan. Ya, ayo pergi. Pergi ke area terbuka yang luas adalah keputusan strategis yang baik untuk meningkatkan jangkauan pandangan dengan harapan bisa bertemu seseorang yang mungkin bisa membantu Anda. Kalau kamu tertarik, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng. Wilayah ini mungkin terkontaminasi, jadi pertama-tama pastikan keselamatan dan gunakan perlindungan radiasi, kimia, dan biologi yang telah disiapkan. Saya memilih pelindungan versi modern, masker wajah penuh yang tidak mengganggu pandangan, serta pelindungan kimia modern. Serioza memilih pelindungan klasik yang digunakan sejak zaman Uni Soviet. Sekarang saya dan dia akan mencari tahu pelindungan mana yang sebenarnya lebih baik. Serioza, kamu kurang persiapan. Banyak bagian tubuhmu terbuka dan tak terlindungi. Masker gasmu sudah sangat tua. Ini perlindungan yang cukup. Bagi pula aku sebenarnya tidak butuh masker gas sama sekali. Apa yang kamu lakukan? Kenapa tidak pakai? Radiasi dan partikel radioaktif ada di mana-mana, bisa terkandung dalam apa saja, dan akan membunuhmu. Nah, benar juga. Kamu bilang partikel. Tidak perlu melindungi diri dari partikel seperti kamu. Cukup pakai masker kain saja. Kamu ini bodoh. Bagaimana mungkin masker kain bisa melindungimu dari radiasi?
Ayo kita buktikan. Sekarang akan aku tunjukkan semuanya padamu. Ini masker kain biasa. Kalau kita lilitkan di mulut dan wajah, masker ini akan melindungi kita dari debu. Dan yang paling berbahaya itu apa? Debu radioaktif. Benar sekali. Kamu mau selamat dari radiasi, pakai perban biasa. Ya, benar begitu. Nah, semua sudah siap. Ini perlindungan terbaik karena paling mudah didapatkan. Saya yakin ini tidak berfungsi. Ini berfungsi dan sekarang akan saya buktikan kepadamu. Nah, ini apa? Penyegar udara. Aerosol. Apa fungsinya? Disemprotkan kan? Seperti debu. Benar, seperti debu. Jika kita merasakan sesuatu lewat respirator, perlindungan gagal. Jika tidak, berarti aman. Ayo. Saya tidak mencium bau apapun. Saya juga. Serius? Iya. Sama sekali tidak ada. Baiklah, mungkin pelindunganmu memang berfungsi. Yang paling efektif dan paling mudah diakses. Filtermu via terlalu besar, sedangkan kain kasaku ringkas, mudah dilipat, aman. Aku setuju, baiklah. Bagus. Ayo lanjut, kita harus melihat-lihat. Ayo pergi. Ternyata benar, metode pelindungan radiasi ledakan nuklir beragam, baik yang serius maupun yang seperti punya Serioza. Bagaimanapun juga, tugas kita selanjutnya adalah mencari bantuan. Mencari tahu apakah ada penyintas lain di sekitar sini. Pencarian bisa dilakukan dengan menggunakan zoom yang bagus di smartphone atau kamera Anda, atau dengan alat khusus seperti teropong atau binokular. Bahkan jika tidak menemukan apa-apa, itu bukan alasan untuk berhenti. Kita harus selalu terus bergerak maju. Sepertinya tidak ada siapa-siapa di wilayah ini. Ayo, lanjutkan perjalanan dengan pickup. Kita harus memeriksa ladang lain. Mungkin saja ada yang selamat di sana. Ayo pergi. Dengar. Kamu yakin baju pelindungmu itu aman? Ya, sepenuhnya. Tapi itu harus melindungi dari debu dan sisa radioaktif. Itu melindungi. Itu perlu diperiksa. Ayo kita periksa. Radiasi tidak hanya ada di debu, juga di hujan dan salju. Jika terkena kulit, radiasi dapat sebabkan keracunan atau iritasi. Jadi pastikan pakaianmu. Saya memakai 2 lapis pelindung, jadi kelembapan tak menyentuh tubuh saya. Serioza pun percaya pelindungannya. Kami putuskan lanjut eksperimen berikutnya memakai cairan berwarna tiruan air radioaktif. Kita akan periksa apakah ada noda yang tertinggal di pakaian putih saya di bawah baju pelindung ini. Semuanya kering dan bersih, artinya baju pelindungnya berfungsi. Sekarang kita periksa Serioza dengan cara yang sama. Langsung terlihat jelas bahwa cairan mengenai wajah, tapi di bawah pelindung juga ada noda. Ini semua sangat tidak aman. Saya sama sekali tidak perlu takut dengan hujan radioaktif ini. Kami punya pickup. Saya bisa bersembunyi di dalamnya kalau terjadi apa-apa. Serioza, terserah kamu saja. Kita harus terus mencari dan bergabung dengan penyintas. Ayo pergi. Bergabung dengan penyintas lain sangat penting. Karena bertahan hidup bersama jauh lebih mudah. Kita bisa menggabungkan upaya. Dan satu-satunya cara berkomunikasi selama kiamat adalah radio. Jadi sangat penting untuk selalu membawa radio komunikasi. Kita perlu berhenti, memeriksa radio komunikasi, siapa tahu bisa terhubung dengan seseorang. Ayo. Saya punya radio khusus yang sudah disiapkan, bisa diatur ke frekuensi apa saja, dan juga punya mode radio. Radio ini punya fitur alarm dan bahkan senter, dan bisa memindai semua sinyal di sekitar. Jadi kita bisa tahu kalau ada yang meminta bantuan. Sayangnya, tidak ada sinyal. Sudah aku bilang, semua ini omong kosong, semua gadgetmu itu. Walkie-talkie tidak berfungsi, radio juga tidak berfungsi. Buat apa kamu kumpulkan semua itu? Semua itu perlu dibawa kalau sinyal kembali. Sudahlah, ayo kita lanjutkan perjalanan dan cari para penyintas dengan mata kita sendiri.
Selain harus mengemas perlengkapan dengan cara tertentu, tentu saja kamu juga harus menyiapkan mobil, karena itu adalah alat utama kamu untuk bertahan hidup. Saya memilih mobil ini karena alasan jelas. Sebuah pickup penggerak 4 roda, ruang luas untuk perlengkapan, dan mesin karburator yang sederhana. Mesinnya andal dan sederhana, sehingga saya bisa memperbaikinya kapan saja. Saya juga membawa oli, bensin, dan perlengkapan habis pakai. Sepanjang perjalanan kami tak bertemu siapa pun, hanya pabrik terbengkalai kami singgahi. Mungkin ada bunker di sana, orang-orang berlindung di dalamnya. Dulu, bunker bisa ditemukan di mana-mana. Di ruang produksi, pabrik, pabrik industri, bahkan di gudang. Dan di kota-kota pun bisa ditemukan. Kini segalanya berubah, tapi bunker masih ada. Karena itu, kami memutuskan untuk mencari kemana-mana, dengan harapan bisa menemukan setidaknya seseorang yang selamat selain kami. Tempat-tempat ini terlihat menyeramkan karena terbengkalai. Ketika kiamat tiba, semuanya akan seperti ini. Tak ada yang mengurus pabrik atau gudang, semua sibuk bertahan hidup. Kami tak menemukan siapapun di gedung pertama, jadi kami pergi ke gedung lain. Di dalamnya gelap sekali, tanpa senter kami tak bisa apa-apa. Aduh, tunggu. Di sini sangat gelap. Kita butuh senter. Ayo kita pergi ke pickup. Untuk situasi seperti ini, bahkan Serioza sudah bersiap dan membawa senter yang tidak biasa. Sedangkan aku siap untuk segala hal dan bisa menyalakan api kapan saja. Kali ini aku membawa alat multifungsi bertenaga listrik dengan power bank, sehingga kami memutuskan kembali ke gedung itu melanjutkan pencarian. Serioza, suara apa yang terus kamu keluarkan? Ini senter dinamo. Tekan seperti ini agar energinya menyalakan senter. Serioza, ini lagi-lagi seperti zaman batu. Kenapa kamu tidak suka senter biasa? Ada banyak sekali jenisnya. Lihat saja, di sini semuanya pakai kabel dan baterai. Kalau semuanya habis dan tidak ada listrik, apa yang akan kamu lakukan? Tapi ini mekanis. Di sini Serioza agak benar. Listrik mungkin sulit didapat, tapi aku membawa 10 power bank-nya sudah aku isi penuh. Itu beban tambahan. Jika semua habis tanpa listrik, kamu bagaimana? Meski listrik mati, kita bisa gunakan sumber cahaya kimiawi alternatif. Itu hanya perlu diaktifkan, dan dalam kondisi gelap total, itu akan memberikan cahaya untuk sementara waktu. Cahaya ini cukup untuk membaca atau mencari remote. Itu semua bersifat sementara, tapi yang mekanis ini itu permanen. Nah, bisa digunakan sebanyak yang kamu mau. Aduh, jariku sampai lecet. Jarimu lecet? Kamu serius? Itu sangat berbahaya. Ah, itu tidak apa-apa, cuma beberapa goresan saja. Tidak. Dalam situasi bahaya tinggi seperti ini, apalagi dengan radiasi, luka harus segera ditangani agar kuman dan radiasi tidak masuk. Ya, kamu benar juga sih. Sejak awal, saya sudah menyiapkan kotak P3K profesional yang berisi semua yang diperlukan. Mulai dari alat untuk membersihkan luka, membalut luka, menghentikan pendarahan, obat-obatan, dan semua yang bisa membantu saya melakukan operasi dalam kondisi paling sulit. Kotak P3K ini dilengkapi sesuai standar kualitas internasional. Baiklah, ayo ke sini Serioza. Sekarang saya akan memberikan pertolongan pertama padamu. Via, kamu benar-benar aneh, ya ampun. Apa yang kamu lakukan? Maksudmu apa? Aku lagi membalut. Semua ini buat apa sih? Nih, perbannya, semuanya baik-baik saja. Kamu serius? Terus gimana dengan sterilisasi? Gimana supaya cepat sembuh? Iya, aku baru saja mensterilkan. Nih, sekali lagi buat kamu. Nih, simpan di kotak P3K, pasti berguna. Aku nggak butuh itu nggak higienis. Oh, seperti baru lagi. Oke, sepertinya di sini nggak ada siapa-siapa, kita bisa lanjut jalan. Ayo pergi. Sepertinya tempat ini sudah ditinggalkan jauh sebelum kiamat terjadi. Tapi kami tidak putus asa dan terus mencari. Karena kami sama sekali tidak boleh berhenti, ini penting untuk keselamatan kami. Dengar, Via, berhenti di dekat sungai itu. Aku perlu mengisi persediaan. Persediaan? Iya.
Ya, supaya ada saja. Ya sudah, baiklah. Sekarang aku berhenti. Nah, di sini bisa. Mengisi ulang makanan dan air sangat penting untuk bertahan hidup. Karena sebanyak apapun yang kita bawa, cepat atau lambat pasti akan habis. Jadi, memikirkan sumber alternatif air dan makanan itu penting. Kami memutuskan untuk melihat apa yang ada di sana, di dekat sumber air, di bawah jembatan ini. Nah, sekarang kita akan minum dari sini. Ini sangat berbahaya, serius. Semua baik-baik saja. Berhenti, kamu bodoh atau apa? Air ini jangan diminum, mungkin terkontaminasi radiasi. Ah, benar-benar. Ya, sekarang harus dicek dulu. Banyak zat, terutama seperti air, mudah menyerap radiasi. Jadi sebelum digunakan harus dicek dulu dengan dosimeter. Apa? Itu kan sudah kuno. Itu yang paling teruji dan terpercaya. Dengan dosimeter ini, kita bisa memeriksa apakah airnya radioaktif atau tidak. Bisa saja begitu, tapi saya menggunakan alat modern, dosimeter digital, yang paling sensitif dan jauh lebih akurat. Dengan alat inilah saya akan mengukur radiasinya. Perangkat Serioza memerlukan pengaturan yang sangat rumit dan tidak semua orang bisa menggunakannya. Ini adalah alat yang kompleks untuk keperluan militer. Kamu yakin tahu apa yang kamu lakukan? Tentu saja. Sementara Serioza masih mengatur peralatan, saya sudah mulai melakukan pengukuran dan menyadari bahwa tingkat radiasi di sini tidak dapat diterima. Jadi air ini sama sekali tidak boleh diminum. Serioza, saya sudah mengukur semuanya. Sudah selesai, tunggu sebentar. Kamu sedang apa? Ya, ada radiasinya. Alatnya menunjukkan sesuatu sepertinya. Bukan sesuatu, tapi tingkat radiasinya sudah melebihi batas. Jadi perlu teknologi modern. Itu semua tidak penting. Airnya tetap tidak bisa diminum. Aduh, apa yang harus saya lakukan tanpa persediaan? Jangan khawatir, saya akan berbagi denganmu. Berkat kita bertahan hidup di masa kiamat dengan pickup, saya membawa air melimpah, lebih dari cukup, sehingga bisa berbagi dengan Serioza. Kita harus tetap melanjutkan perjalanan, mencari penyintas, dan menghadapi kesulitan bersama. Tulis di kolom komentar perlengkapan yang akan kamu bawa. Daftar paling unik akan saya beri like dan hati. Perjalanan saya dan Serioza masih sangat panjang. Tentu saja kami lelah melihat ke sekitar dan mencari penyintas lain. Jadi kami memutuskan untuk beristirahat sejenak. Saya sudah benar-benar mempersiapkan diri. Tenda dan kantong tidur saya standar pendaki, tapi harus tahan air agar tetap hangat dan terlindung dari hujan radioaktif. Tapi Serioza, seperti biasa, tidak berpikir seperti itu. Kami mendirikan kemah. Saya melakukan semuanya sesuai aturan, memasang semuanya dengan rapi. Sedangkan Serioza hanya menggelar kantong tidurnya dan memutuskan menggunakan selimut ajaib dari aluminium foil. Kami mendirikan kemah untuk beristirahat dan tentu saja makan bekal di sana. Saya membawa berbagai ransum standar internasional agar enak dan bervariasi. Saya ambil ransum Tiongkok yang jauh lebih ringan dan sederhana dari ransum individu standar. Kita coba sekarang, tapi sebelumnya kita istirahat dulu di kemah. Ya, via ini memang selalu ribet. Banyak banget barang, banyak banget hal yang nggak perlu. Lihat, nggak perlu apa-apa. Semua yang dibutuhkan cukup masuk di tas kecil saya ini. Cuma kantong tidur dan selimut yang kamu punya. Iya, memangnya aku butuh lebih dari itu. Tenda, kalau hujan radioaktif. Ah, tenang saja. Aku tidak membutuhkannya. Aku akan tunjukkan padamu sekarang. Nah, begini, aku akan tidur seperti ini. Tapi ini tidak melindungimu dari hujan. Oh, benar juga. Lihat. Nah, ini beda. Ini selimut aluminium. Tidak tembus hujan sama sekali. Dan malah membuatku semakin hangat. Ya, sebenarnya sih cara ini memang berhasil. Tapi kondisinya sangat ekstrim. Tidak ada yang ekstrim. Semuanya baik-baik saja. Sungguh, semuanya benar-benar baik-baik saja. Bertahan hidup lana tidak akan berhasil jika tidak makan tepat waktu. Beginilah seharusnya makan siang seorang penyintas.
daging kaleng. Dan yang paling menarik tentu saja ada di sini. Semuanya muat di tas kecil ini. Oh, sedikit beku tapi tidak masalah. Sebenarnya makanan ini sebaiknya dipanaskan. Namun saat kiamat jarang bisa begitu. Oh, seperti ini. Inilah makanan juara, penyintas, beda dari milik Via. Makanan kaleng seperti yang dimiliki Serioza saya punya cukup banyak, tentu saja harus dibawa. Tapi mari kita lihat, apa yang menarik dari Tiongkok? Kemasan unik, kedap udara, air tak bisa masuk. Di dalamnya terdapat alat makan dan sistem pemanas. Masukkan makanan dan air, reaksi kimia memanaskannya otomatis. Selain hidangan utama, dalam ransum individu, orang Tiongkok juga ada beberapa biskuit padat. Rasanya sangat enak, renyah, dan unik. Sejujurnya, saya belum pernah mencoba yang seperti itu sebelumnya. Mungkin itu adalah bahan dasar sup yang harus dimasukkan ke dalam air. Beri saya yang dengan daging kalengan. Ransum individu Asia juga menyediakan makanan awetan yang lebih praktis, mudah dipencet. Dan di sana juga ada sayuran, rasanya sangat enak dan unik. Dan saya juga makan sesuatu dari sana yang awalnya saya tidak tahu. Ternyata itu telur. Setelah saya sadar, baru saya mengerti. Selama waktu itu, hidangan utamanya sudah hangat. Itu adalah nasi lengkap yang bisa ditambahkan saus. Sedikit pedas, tapi sangat enak. Setelah istirahat dan makan siang, kami harus bersiap dan melanjutkan perjalanan. Meski suasana alam menenangkan, ini tetap kondisi bertahan hidup di apokalips. Karena itu, kami terus berjalan, berharap bertemu seseorang yang bisa membantu kami bertahan di apokalips nuklir ini. Semua jalanan sulit dan penuh lubang, tetapi yang sangat mengejutkan kami, saat kami melewati sebuah pabrik terbengkalai lagi, kami melihat ada pergerakan yang tampak seperti mobil dan orang-orang. Lihat, ada orang di sana. Orang-orang? Itu orang-orang? Mereka dekat markas. Gila, ayo. Oh, itu mereka itu. Ya, kami menemukan orang yang selamat. Hore! Ayo pergi. Aku tak mudah percaya mereka. Siapa tahu apa niat mereka. Lihat, mereka tersenyum, berdiri di sana. Ayo, ayo pergi. Tidak. Setelah kiamat, hidup tidak akan pernah sama lagi. Kita tidak bisa percaya begitu saja pada semua orang. Kita harus berpikir ke depan. Mungkin saja kita menemukan teman seperjuangan. Atau justru menemukan musuh baru. Kita akan tahu apakah harus berjuang bertahan hidup atau hidup berdampingan, semua tergantung kalian. Jangan lupa like dan subscribe jika kalian suka video ini. Saat video ini mencapai 30.000 like, akan ada lebih banyak metode persiapan kiamat dan kesulitan lainnya. Karena di bagasi truk saya masih banyak sekali perlengkapan dan ada sesuatu dalam diri saya yang mengatakan bahwa kita masih akan membutuhkannya. Ya, saya juga punya firasat bahwa mungkin akan datang badai. Jadi, jika kalian tertarik dengan kelanjutan perjuangan bertahan hidup kami di tengah situasi kiamat, jangan lupa untuk like dan subscribe. Kita akan segera bertemu lagi, tuliskan ide bertahan hidup di komentar. Tadi bersama Anda, saya Vyacheslav Ismailov atau Via, dan seluruh tim saya Zizn Via. Sampai jumpa. Dadah. Saya tidak mengerti, kita akan ke tempat mereka atau tidak? Tidak.